Ya, saya bacakan ya. Ini ada ZNO ya. ZNO disintesis dari larutan ZnCl2 dengan metode elektrodeposisi pada kondisi atmosfer O2. Jadi ZNO ini sebenarnya pengganti TO2 ya. Ada ZNO, ada TO2, bahkan ada nikel 4 oksida juga ya. Disintesis dari larutan ZnCl2 dengan metode elektrodeposisi pada kondisi atmosfer O2. Sehingga ini terbentuk ya, terbentuk ZNO apabila ZNO digunakan sebagai bahan solar cell berjenis desensitized solar cell atau DSSC ya. Jadi dia digunakan sebagai pengganti TO2 untuk membuat desensitized solar cell apabila diketahui daya maksimal yang terukur sebesar 23 watt ya. Daya yang terukur, daya maksimal yang terukur. Berarti ini adalah Pmax ya, atau Pmax realnya. Luas area solar cell diketahui 170 cm persegi. Nah, ini A-nya. Sedangkan arus teoritisnya 2,5 ampere. Ini arus teoritis. ISC. Voltasenya 3,5 volt. Ini teoritis juga. Berapa? Pertanyaannya yang A, persen fill factor. Yang kedua, efisiensi apabila intensitas cahaya 6.000 watt per meter persegi. Persen IPCE, ya, insiden photon to current, berapa banyaknya foton yang terkonversi menjadi elektron atau menjadi listrik. Pada intensitas cahaya 6.000 watt per meter persegi, pada panjang gelombang cahaya 410. Nah, jadi dia DSSC-nya untuk ZNO, yaitu sensitif terhadap sinar ungu. Sebenarnya nggak hanya sinar ungu saja, tapi yang menonjol itu adalah sinar ungu. Ya, yang pertanyaan yang keempat yang D, berapa spesifik energi discharge ya, apabila terukur yang terukur apabila solar cell DSSC terpapar sinar matahari selama 6 jam. Ini merupakan W ya. Yang E, apa yang terjadi apabila solar cell dipasang filter cahaya yang meloloskan sinar merah panjang gelombang 680 nanometer. Ini sama ya, ini ya, mencari persen IPCE, kemudian kita bandingkan dengan jawaban yang C. Yang F, bagaimana cara untuk meningkatkan persen fill factor, persen efisiensi, dan persen IPCE dari suatu solar cell. Ya, udah kelihatan? Ya, saya buka note ini. Sudah, Pak. Sudah ya? Ya. Ada yang belum? Sudah, Sudah Pak. semua ya? Sudah, Ya, sudah Pak. semua. Sudah, Ya, Pak. baik ya. Ya, sebenarnya saya sendiri itu kalau mata kuliah ada hitungannya itu bingung ya. Itu kalau hitungan ini gimana ya? Ya kalau teori kan bisa baca PPT, baca buku ya. Kalau hitungan kan sulit ya, kayak matematika teknik kimia ya, matekim ya. Terus kalau termo ya itu gimana ya. Ya semoga saja kalau semester depan ya. Kalau semester depan enggak online lagi ya, soalnya kalau online lagi saya sendiri repot ya nanti nerangin termo itu gimana ini, hitungan nih masalahnya. Ya saya pakai solusi ini akhirnya. Ya baik, ya saya mulai. Tadi itu DSSC ya, DSSC. Jadi dia gambarnya kayak gini. Ya, ini tulisan saya jadi jelek ya kalau di tab ini. Ya, gini. Ini merupakan FTO. Ya.
Ini FTO ya. Kemudian ini FTO ya. Kemudian di sini ada lapisan tipis ZNO. Ya. Terus saya pakai warna lain aja ya. Hapus semua. Ini FTO ya. Kemudian ini ada lapisan tipis ZNO. Ya. Ini lapisan tipis ZNO. Kemudian di bagian kanternya, ya, di bagian kanter elektrodnya, ya, di bagian sini, ini merupakan karbon, ya, C. Ya. Berarti ini bagian sini adalah bagian working electrode, elektrod kerja. Mengapa yang kerja? Ya karena ada ZNO-nya dan ada dye-nya. Kalau yang bagian sini, ya bagian kanan, itu merupakan counter, ya, counter elektrod. Nah, kemudian dye-nya ya, pakai warna lain. Ya. Dye-nya itu mengumpul jadi satu dengan ZNO-nya. Ya. Berarti di sini ada dye-nya. Di sini ada dye. Kemudian elektrolitnya di sini ada Ki dan I2 ya elektrolitnya. Kemudian ini nyambung ya kabel. Kemudian ini ada R. Kemudian ini ya ini. Elektronnya alirannya seperti ini. Seperti ini elektronnya. Kemudian diketahui di soal tadi ya kalian belum punya PPT-nya ya saya tuliskan aja ini diketahuinya Pmax ya, di mana Pmax ini merupakan daya real ya, daya real atau daya nyata ya, ini sebesar 23 watt. Nah, ini daya realnya. Kemudian luas area ya, A itu luas area yaitu 170 cm persegi. Kemudian yang diketahui lagi ini ada arus teoritis ya, ISC. Ya. ISC itu singkatan dari short circuit atau teoritis. Ya. I teoritisnya sebesar 2,5 ampere. Ya. Kemudian voltase VOC ya. Voltasenya ini ya OC itu singkatan dari open circuit. Ini teoritis juga yaitu sebesar 35 volt. Nah. Kemudian ya, yang A ya, pertanyaannya ya langsung penyelesaian ya. Penyelesaiannya untuk yang A ini persen fill factor. Di mana persen fill factor itu persamaannya adalah
Persamaannya adalah daya real ya, P max, daya real maksimal per P teoritis ya. Kalikan 100%. Nah, kemudian ini kalau dijabarkan lagi ya, P max kalikan P teoritis itu kan VOC kalikan ISC ya, kalikan 100 ya. Nah, terus ke bawah lagi. Nggak mau ke bawah. P max-nya itu sebesar 23 ya. Kemudian VOC ini 35, ISC-nya itu 2,5 ya, kalikan 100%. Ya. Udah, ini dihitung ya. Hitung sendiri ya, nanti satuannya persen. Nih, yang A sudah kejawab. Kemudian yang B, persen efisiensi. Ini persamaannya adalah P max ya dibagi A kalikan P in ya, kalikan 100%. P max daya maksimal. P max-nya 23 ya. Kemudian A. Ya. A-nya tadi 170 cm persegi. Jadikan meter persegi. 1,7 kali 10 pangkat min 2 meter persegi. Nah, ini ya. Masukkan. 1,7 kali 10 pangkat min 2. Ini kok gabung. Ya, ini P in. P in. Oh, PI-nya diketahui di soal ya. Ya. Ini saya tulis di sini aja. P in sama dengan 6.000 watt per meter persegi. Nah, ini masukkan 6.000 ya, kali 100. Nah, ini dihitung sendiri. Karena ini sudah dalam meter ya, A-nya sudah dalam meter, PI-nya juga sudah dalam meter juga ya, sehingga ini bisa dihitung. Ya. Satuannya persen. Kemudian yang C, persen IPCE. Nah, persen IPCE pada W. Oh, kok W sih? Pada P ya. Pada P in ya. P in itu cahaya ya. 6.000 watt per meter persegi ya. Kemudian lambda 410 nanometer. Ini panjang gelombang sinar ungu. Persen IPCE berapa? Persen IPCE sama dengan persamaannya 1240 kalikan ISC, I-miring ya ini. ISC per P in kalikan lambda kalikan 100 ya,
1240 ya, kalikan ISC. ISC-nya I miring ya. Berarti ini bisa dijabarkan lagi ya. Berarti ISC bisa dijabarkan berarti I biasa ya, nggak miring, ISC per A per P in kalikan lambda ya, kalikan 100 100%. Nah, ini 1240 kalikan ISC ya. ISC tadi ini 2,5. 2,5 per A 1,7 kali 10 pangkat min 2 karena PI-nya adalah meter dibagi 6.000 ya, watt per meter persegi. Lambdanya 410 nanometer ya. Kalau nanometernya khusus yang panjang gelombang tidak perlu dikonversikan ke meter ya, karena faktor konversi yang 1240 ini sudah menyatakan dia dalam nanometer kali 100%. Ya. Ini dapat ya jawabannya. Satuannya dalam persen. Nah, kemudian lanjut ke yang D. Ke yang D, specific energy discharge. Specific energy discharge. Specific energy discharge yang ditanyakan itu dalam joule per meter persegi. Nah, dalam ini. Ya, specific energy. Energi itu W. Karena ini dalam spesifik, ya, biasanya kalau di KF ya, atau di termo ya, termo 1 itu kan, atau di ATK, ya saya nggak ngajar ATK ya, ada apa enggak ya. Kalau ada kata-kata spesifik itu biasanya ada W, terus ada simbolnya atasnya ada gininya. Artinya dia itu spesifik terhadap, bisa spesifik terhadap massa, atau spesifik terhadap luasan, terhadap jarak ya. Ya, yang pasti ada pembandingnya ya, dia per apa itu artinya strip atas kayak gini. W itu adalah V kali I kali T ya, per, nah ini kan satuannya dalam meter persegi, berarti ada per A, sehingga specific energy discharge-nya ya sama dengan, nah ini khusus untuk VIT ini adalah daya nyata ya. Ini daya nyata ya. Karena yang dihitung energinya, energi yang keluar ya, berarti kan daya nyata. Ya, sehingga karena dia daya nyata maka ini jadi Pmax. Pmax kalikan T ya per A. Nah, ini. Langsung aja ini sampingnya. Pmax-nya tadi di soal ada langsung 23. T-nya. T-nya beroperasi selama 6 jam. Berarti saya tulis di sini T 6 jam. Karena ini ya, Pmax ini dalam watt ya. Pmax itu dalam watt ya. Kalau watt itu kan satuannya didefinisikan sebagai joule per second ya. Maka ini T-nya diubah juga dalam second juga.
Sehingga jadi 6 kalikan 3.600 ya per A. 1,7 kali 10 pangkat min 2. Nah, ini. Dapat nanti ya. Nanti dihitung sendiri. Ini satuannya joule per meter persegi. Kalau misalkan nolnya banyak ya, bisa diperingkas lagi, misalkan jadi kilojoule per meter persegi. Kemudian yang E, apa yang terjadi apabila solar cell dipasang filter cahaya yang meloloskan sinar merah panjang 680. Ya. Jadi solar cell-nya, ya, ini misalkan solar cell-nya, ya, ini solar cell, ya. Kemudian dipasang filter cahaya merah. Ini sudah merah ya. Bentar, ini gambarnya. Solar cell-nya, ya, warna lain nih, coba. Ya, ini solar cell-nya. Kemudian dipasang filter cahaya merah. Ya. Biasanya ini kalau pada ini ya, kalau di jalan raya itu kan ada ini lampu yang di tengah jalan itu loh. Itu kan kalau malam bisa klip-klip sendiri ya, bisa nyala sendiri. Itu sebenarnya kalau siang dia itu mengisi daya ya, karena ada solar cell-nya kemudian disimpan di baterai. Kemudian kalau malam ya dia bisa nyala ya, ada sensornya. Kalau kena cahaya mati, kalau tidak kena cahaya hidup. Ini filter, nah, filter cahaya. Filter cahaya ini tujuannya apa? Filter cahaya itu tujuannya untuk memaksimalkan efisiensi ya. Karena tidak semua eh, bukan efisien ya, konversi. Karena tidak semuanya ini, tidak semua DSSC itu cocok dengan panjang gelombang semuanya ya. Ada yang dia cocok dengan panjang gelombang sinar tertentu ya. Efisiensi konversi berarti apa ya? IPCE ya. Memaksimalkan persen IPCE. IPCE. Nah, ini. Berarti rumusnya ya sama ya. Ngitung persen IPCE. Persen IPCE ya. Itu sama dengan 1240 ya kalikan ISC per A per P-in kalikan lambda kalikan 100% ya 1240 ya kalikan ISC-nya tadi 2,5 kalikan A luasnya 1,7 kali 10 pangkat min 2. Nah, P-in daya masuk sama 6.000, lambdanya yang beda ya. Ya, lambdanya kalau yang C tadi itu 410, kalau yang ini lambdanya 680 kali 100. Ini dapat ya. Dapat persen PCE. Nah, kemudian bandingkan persen IPCE. Waduh.
persen IPCE ya. Pada jawaban E dengan persen IPCE jawaban C. Ya, bandingkan. Kalau nilainya lebih tinggi yang E, ya, berarti filter cahayanya cocok. Ya. Nah, berarti filter cahayanya cocok. Demikian juga sebaliknya ya, kalau yang E ini jawabannya, oh filter cahayanya, oh, persen IPCE-nya kok lebih kecil dari jawaban yang C ya. Berarti pemasangan filter cahayanya yang tidak cocok ya. Caranya bagaimana ya? Dicari filter cahaya yang warnanya lain ya, misalkan ungu atau biru gitu ya. Ya, yang F, bagaimana cara untuk meningkatkan persen fill factor, persen efisiensi, dan persen IPCE dari suatu solar cell? Ya, ini tentu saja sudah saya jawab tadi. Ya. Yang pertama, itu memasang filter cahaya yang cocok. Yang cocok. Ini dampaknya ke persen IPCE. Ya. Kemudian bisa juga itu ini ya. Yang lainnya itu ini mengganti ZNO dengan TO2. Ya, ini nanti saya tunjukkan di Google Scholar nanti ya. TO2 itu performanya lebih tinggi dari ZNO. Ya, kemudian yang terakhir ini dengan cara mengganti dye yang lebih sensitif. Ya. Jadi mengganti dye dengan yang lebih sensitif. Ya, ya misalkan gini, kalau klorofil itu merupakan dye universal. Klorofil itu banyak pada daun. Kalau antosianin lebih sensitif terhadap sinar ungu. Lebih sensitif terhadap sinar ungu. Ya. Kemudian ada apa lagi ya? Yang kuning itu, lupa saya namanya. Namanya agak sulit ya namanya. Kayak nama zat organik gitu ya. Yang itu banyak ya dayanya itu yang sensitif terhadap sinar kuning itu juga ada. Jawabannya ada 3 ini.